Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Maulidia dan teman saya Siti Nur Afifah. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan materi pertemuan 13 sampai dengan 15 dalam mata kuliah Statistik Inferensial. Untuk pertemuan 13 akan dijelaskan oleh teman saya Siti Nur Afifah. Pertemuan 13 yaitu tentang analisis korelasi Rang-Spearman. Pengertian korelasi Rang-Spearman adalah data interval atau rasio dan harus berdistribusi normal. Maka pada korelasi Rang-Spearman, data yang akan dikorelasikan bisa berasal dari sumber data yang tidak sama. Jenis data yang akan dikorelasikan berasal dari data ordinal dan variabel tidak harus berdistribusi normal. Peran korelasi Rang-Spearman. Korelasi Rang-Spearman digunakan untuk mencari tingkat hubungan atau menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan datanya berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Dalam hal ini, korelasi Rang-Spearman disimbolkan dengan RS atau terkadang juga ditulis dengan RHO. Nilai korelasi Rang-Spearman juga sama, yaitu berada di antara -1 lebih kecil, RHO lebih kecil dari 1. Bila nilai RHO sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi atau tidak ada hubungannya antara variabel independen dan dependen. Jika nilai RHO sama dengan +1, berarti terdapat hubungan yang positif antara variabel independen dan dependen. Apabila nilai RHO sama dengan -1, berarti terdapat hubungan yang negatif antara variabel independen dan dependen. Dengan kata lain, tanda plus dan min menunjukkan arah hubungan di antara variabel yang sedang dioperasikan. Nilai dari RHO juga bisa diinterpretasikan bagaimana makna dari nilai tersebut dengan tabel berikut ini. Dengan rumus korelasi Rang-Spearman yaitu RHO sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurangi 1, di mana RHO adalah koefisien korelasi Rang-Spearman, D kuadrat ranking yang dikuadratkan, dan N banyaknya data sampel. Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji korelasi Rang-Spearman, yaitu yang pertama, jumlahkan skor item-item di tiap variabel untuk mendapatkan skor total variabel. Misalnya, cari skor total variabel X dengan menotalkan item-item variabel X. Yang kedua, lakukan ranking skor total X, Rx, dan ranking skor total Y, Ry. Pembuatan ranking dapat dimulai dari nilai terkecil atau nilai terbesar tergantung permasalahannya. Bila ada data yang nilainya sama, maka pembuatan ranking didasarkan pada nilai-nilai rata-rata dari ranking-ranking data tersebut. Apabila proporsi angka, formula di atas masih bisa digunakan. Yang ketiga, cari nilai D yaitu selisih Rx dikurang Ry. Yang keempat, cari nilai D kuadrat yaitu kuadrat D selisih Rx dikurang Ry. Selanjutnya, koefisien determinasi R. Setelah diujikan pada korelasi produk momen person, kemudian nilai R itu sendiri bisa digunakan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y. Artinya, pada koefisien determinasi ini bisa digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel Y dipengaruhi oleh variabel X yang diujikan pada data tersebut. Koefisien determinasi bisa dinyatakan sebagai
Seberapa besar kemampuan semua variabel bebas X dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya Y. Berikut rumus koefisien determinasi R, yaitu KD sama dengan R sama dengan R kuadrat dikali 100%, di mana KDR nilai koefisien determinasi, R nilai koefisien korelasi. Rumus uji signifikan uji Z. Z hitung sama dengan RHO dibagi 1 dibagi akar N dikurang 1, di mana Z hitung nilai dari uji Z, RHO nilai korelasi Rang-Spearman, dan N banyaknya data. Berikut contoh soal. Jika diketahui data mengenai kedisiplinan sebagai variabel X dan kinerja sebagai variabel Y dengan data berikut, maka hitunglah A. Uji korelasi Rang-Spearman, B. Uji koefisien determinasi, C. Uji hipotesis. Penyelesaian. A. Untuk mengetahui uji korelasi Rang-Spearman, maka perlu tabel penolong sebagai berikut. Itu tabel penolong di atas, maka bisa dimasukkan ke rumus berikut. RHO sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurang 1. Karena hasil RHO adalah 0,81, maka dikategorikan kuat pada tabel interpretasi data korelasi Rang-Spearman. Koefisien determinasi. KD sama dengan R sama dengan RHO kuadrat dikali 100%. Sama dengan RHO kuadratnya 0,81 kuadrat dikali 100% sama dengan 0,66 dikali 100% sama dengan 66%. Artinya, variabel kinerja dipengaruhi oleh variabel kedisiplinan senilai 66%. Sisanya adalah 34% dipengaruhi oleh variabel yang lain. Selanjutnya, menentukan daerah penolakan atau kriteria uji. HO ditolak jika Z hitung lebih besar Z tabel. Dalam kurung 0,5 min dikali 0,5 dikali 0,01. Perhitungannya yaitu RHO sama dengan 0,81 sehingga Z hitung sama dengan 0,81 dibagi 1 dibagi akar 10 dikurang 1 sama dengan 2,5. Kesimpulannya yaitu HO ditolak jika Z hitung lebih besar Z tabel 0,5 kurang 0,5 dikali 0,01 sama dengan Z 0,495, maka didapat Z tabel adalah 2,5. Karena Z hitung lebih besar Z tabel, maka HO ditolak. HA diterima, artinya ada hubungan atau korelasi yang disignifikan antara kedisiplinan dan kinerja. Selanjutnya, aplikasi SPSS. Dalam menggunakan aplikasi SPSS, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Siapkan data yang akan dihitung melalui SPSS, misal data disamakan dengan data sebagai berikut. Kemudian, klik analisis, correlate, bivariate seperti langkah berikut.
Kemudian pindahkan kedisiplinan dan kinerja yang akan dihitung ke variabel sebelah kanan dan checklist pada Spearman to Tiled, lalu klik OK. Yang keempat, hasil output akan seperti ini. Hasil RAH sama dengan hasil hitung dengan rumus manual yaitu 0,808 sama dengan 0,81. Artinya maka dikategorikan kuat pada tabel interpretasi data korelasi rang Spearman. Selanjutnya uji signifikan. Jika nilai sig kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan dengan tolak HO. Terima HA yaitu terdapat korelasi antara variabel kedisiplinan dengan kinerja. Jika nilai sig lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan dengan tolak HA. Terima HO yaitu jika tidak terdapat korelasi antara variabel kedisiplinan dengan kinerja. Dalam SPSS untuk pengujian hipotesis pada korelasi rang Spearman bisa dilihat dari hasil output di atas dengan nilai sig 2 Tailednya yaitu 0,005. Dapat disimpulkan karena sig 0,005 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan dengan tolak HO. Terima HA yaitu terdapat korelasi antara variabel kedisiplinan dengan kinerja. Selanjutnya pertemuan 14 yaitu membahas tentang analisis regresi sederhana. Pengertian dari regresi. Regresi adalah salah satu model dalam memprediksi variabel terikat atau dependen melalui variabel bebas independen. Penggunaan model regresi dilakukan di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi. Model regresi sederhana atau lebih sering dikenal dengan regresi linear sederhana adalah regresi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan umum dalam regresi sederhana. Rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah prediksi nilai variabel dependen atau terikat, X adalah nilai variabel independen atau bebas, A yaitu konstanta, B koefisien variabel independen bebas. Nilai A dan B dapat diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Di mana N adalah jumlah sampel atau responden, A konstanta, B koefisien variabel X, sigma Y adalah jumlah nilai variabel Y, sigma X adalah jumlah nilai variabel X, sigma XY jumlah perkalian nilai variabel X dengan nilai variabel Y, sigma X kuadrat jumlah perkalian nilai variabel X dengan nilai variabel X. Berikut contoh soal regresi sederhana. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap regresi linear sederhana, perhatikan contoh pertama di bawah ini. Jika diketahui data mengenai pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai kantor akuntan publik X, Y, Z,
Penyelesaian dari contoh soal di atas, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel bantuan, di mana X adalah disiplin kerja dan Y adalah kinerja. Dari soal, kita pindahkan saja ke tabel bantuan. Lalu kita mencari seluruh jumlah X dan Y. Setelah itu, kita mencari X kuadrat di mana 54 kali 54 adalah 2916. Lalu 42 kali 42 adalah 1764. Seterusnya kita lakukan seperti itu dan kita jumlahkan seluruh nilai X kuadrat. Setelah ketemu seluruh nilai X kuadrat, kita mencari nilai XY, di mana 54 kali 62 adalah 3348. Lalu 42 dikali 58 adalah 2436. Seterusnya kita lakukan seperti itu dan kita menghitung jumlah seluruh X, Y. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah membuat rangkuman tabel bantuan, di mana N adalah banyaknya data sama dengan 10. Sigma Y adalah jumlah dari Y sama dengan 538. Sigma X adalah jumlah X sama dengan 420. Sigma X dikuadratkan sama dengan 420 dikuadratkan, yaitu 176.400. Sigma XY adalah jumlah dari XY sama dengan 23.529. Sigma X kuadrat adalah jumlah dari X kuadrat sama dengan 18.652. Langkah ketiga yang harus kita lakukan itu adalah menghitung nilai A dan B. Rumus dari A adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Setelah kita mengetahui rumus untuk mencari nilai A, kita tinggal masukkan saja dari rangkuman tabel bantuan yang sudah kita buat tadi. Sigma Y-nya adalah 538, sigma X kuadratnya adalah 18.652. Dikurang sigma X-nya 420, sigma X Y-nya adalah 23.529. Dibagi N-nya itu adalah 10, sigma X kuadratnya 18.652 dikurang sigma X yang dikuadratkan adalah 176.400. Lalu kita bisa dapat 538 dikali 18.652 adalah 10.034.776. Lalu 420 dikali 23.529 adalah 9.882.180 rupiah. Dibagi 10 dikali 18.652 adalah 10 dikali 18.652 yaitu 186.520. Lalu 10.034.776 dikurang 9.882.180 kita dapatkan 152.596. 186.520 dikurang 176.400 kita dapatkan 10.120. Jadi 152.596 dibagi 10.120 kita dapatkan 15,08. Lalu kita menghitung B dengan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Menurut dari rangkuman tabel bantuan, N-nya adalah 10, sigma XY-nya adalah 23.529, dikurang sigma X-nya adalah 420, sigma Y-nya adalah 538. Lalu, N-nya adalah 10, sigma X kuadrat adalah 18.652, dikurang sigma X yang dikuadratkan adalah 176.400. Kita bisa dapatkan 10 dikali 23.529 adalah 10 sigma X kuadrat
adalah 18.652 dikurang sigma X yang dikuadratkan adalah 176.400. Kita bisa dapatkan 10 dikali 23.529 adalah 235.290 dikurang 420 dikali 538 kita dapatkan 225.960 dibagi 10 dikali 18.652 kita dapatkan 186.520 dikurang 176.400. Kita bisa dapatkan dari 9.330. 186.520 dikurang 176.400 kita dapatkan 10.120. Lalu 9.330 dibagi 10.120 kita dapatkan 0,92. Langkah keempat yang harus kita lakukan yaitu memasukkan ke dalam persamaan umum, di mana yang berumuskan Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 15,08 ditambah 0,92X. Langkah selanjutnya, langkah yang kelima adalah kita menginterpretasikan persamaan umum. Persamaan Y sama dengan 15,08 ditambah 0,92X dapat diinterpretasikan sebagai berikut. A. Konstanta sebesar 15,0. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ bernilai 0, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ sebesar 15,0. B adalah koefisien variabel X sebesar 0,92. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan meningkat sebesar 0,92 satuan. Begitu pula sebaliknya, jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ diturunkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan menurun sebesar 0,92 satuan. Lalu sudah bisa dilihat di slide tersebut bahwa kita menggunakan aplikasi SPSS. Tanpa harus saya jelaskan, kalian bisa memahami sendiri. Pertemuan 15, analisis regresi linier berganda. 1. Pengertian regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen X1, X2 sampai dengan Xn dengan variabel dependen adalah Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif? Dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan umum dalam regresi linear sederhana yaitu adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Keterangan Y adalah prediksi nilai variabel dependen terikat, X1 adalah nilai variabel independen bebas pertama, X2 adalah nilai variabel independen bebas kedua, A adalah konstanta, B1 adalah koefisien variabel independen bebas pertama, B2 adalah koefisien variabel independen bebas kedua. Nilai A, B1 dan B2 dapat diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan metode eliminasi substitusi dari 3 persamaan yang kita bentuk, yaitu persamaan 1 adalah NA ditambah sigma X1 dikali B1 ditambah sigma X2 dikali B2 sama dengan sigma Y. Persamaan 2-nya adalah sigma X1 dikali A ditambah sigma X1 dikuadratkan dikali B1 ditambah sigma X1 dikali sigma X2 enggak gitu.
Persamaan 2 adalah sigma X1 dikali A ditambah sigma X1 kuadrat dikali B1 ditambah sigma X1 X2 dikali B2 sama dengan sigma X1 Y. Persamaan 3, sigma X2 dikali A ditambah sigma X1 X2 dikali B1 ditambah sigma X2 yang dikuadratkan dikali B2 sama dengan sigma X2Y. Keterangan N adalah jumlah sampel atau responden, sigma X1 adalah jumlah nilai variabel X1, sigma X2 adalah jumlah nilai variabel X2, sigma Y adalah jumlah nilai variabel Y, sigma X1 yang dikuadratkan adalah jumlah nilai kuadrat variabel X1. Contoh regresi linear berganda. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap regresi linear berganda, perhatikan contoh pertama dengan judul pengaruh disiplin dan beban kerja terhadap kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ. Berikut adalah data hasil dari penelitian. Banyaknya data adalah 10, disiplin kerja. Untuk menyelesaikan masalah di atas, ikuti urutan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat tabel bantuan. Yang kedua, membuat rangkuman tabel bantuan. Yang ketiga, hitung nilai A, B1, dan B2. Yang keempat, masukkan ke dalam persamaan umum. Yang kelima, interpretasikan persamaan. Penjabaran setiap langkahnya akan dijelaskan sebagai berikut untuk memudahkan dalam memahami. Langkah pertama adalah membuat tabel bantuan di mana X1 adalah disiplin kerja, X2 adalah beban kerja, dan Y adalah kinerja. Lalu tinggal kita masukkan saja ke dalam tabel bantuan. Setelah kita masukkan ke dalam tabel bantuan, kita hitung jumlah X1, jumlah X2, dan jumlah Y. Setelah kita mengetahui total X1, X2, dan Y, kita mencari X1 kuadrat. Kita ambil dari contoh yang pertama, 54 dikali 54 adalah 2916. Lalu 42 dikali 42 adalah 1764. Setelah itu lakukan perhitungan sampai data ke 10. Lalu kita menghitung seluruh jumlah X1 kuadrat. Setelah mengetahui jumlah X1 kuadrat, kita mencari X2 kuadrat, di mana 85 dikali 85 adalah 7225. Lalu 82 dikali 82 adalah 6724. Kita lakukan lagi seperti itu sampai ke data 10. Langsung kita menghitung seluruh jumlah X2 kuadrat. Setelah itu kita mencari X1 dikali X2, yang dimana 54 dikali 85 adalah 4590. Lalu 42 dikali 82 adalah 3444. Kita lakukan perhitungan seperti itu sampai data ke 10 dan kita mencari jumlah seluruh data X1 dikali X2. Setelah itu X1 dikali Y, kita dapat 54 dikali 62 adalah 3348. 42 dikali 58 adalah 2436. Lalu kita hitung seperti itu lagi sampai ke data 10 dan kita mencari jumlah seluruh X1 dikali Y. Setelah itu kita mencari X2 dikali Y, di mana 85 dikali 62 adalah 5270. Lalu 82 dikali 58 adalah 4756. Kita lakukan perhitungan yang sama sampai ke data 10, lalu menghitung seluruh jumlah X2 dikali Y. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah membuat rangkuman tabel bantuan, di mana N sama dengan 10, sigma X1 sama dengan 420, sigma X2 sama dengan 801, sigma Y sama dengan 538, sigma X1 kuadrat sama dengan 18.652, sigma X2 kuadrat sama dengan 64.501, sigma X1 X2 sama dengan 34.046, sigma X1Y sama dengan 23.529, sigma X2Y sama dengan 43.431. Langkah ketiga yaitu menghitung nilai A, B1, dan B2. Untuk menemukan A, B1, dan B2 secara eliminasi dan substitusi, maka harus mengikuti urutan eliminasi dan substitusinya. Pertama, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 yang menghasilkan persamaan 4. Kedua, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3 yang menghasilkan persamaan 5.
Ketiga, eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5 yang menghasilkan nilai A. Keempat, substitusi nilai A ke persamaan 4 yang menghasilkan nilai B1. Kelima, substitusi nilai A dan B1 ke persamaan 1 yang menghasilkan nilai B2. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 di mana persamaan 1 NA ditambah sigma X1 dikali B1 ditambah sigma X2 dikali B2 sama dengan sigma Y. Persamaan 2 sigma X1 dikali A ditambah sigma X1 kuadrat dikali B1 ditambah sigma X1 X2 dikali B2 sama dengan sigma X. Persamaan 1 NA-nya adalah 10A ditambah sigma X1 dikali B1 sama dengan 420 B1 ditambah sigma X2 dikali B2 adalah 801 B2. Sigma Y-nya sama dengan 538. Persamaan 2-nya sigma X1 dikali A 420A ditambah sigma X1 kuadrat dikali B1 sama dengan 18.652 B1 ditambah sigma X1 X2 dikali B2 sama dengan 34.046 B2. Sigma X1Y sama dengan 23.529. Lalu kita substitusikan nilai A-nya. Persamaan 1 dikali 420 persamaan 2 dikali 10 menjadi persamaan 1 4.200A ditambah 176.400 B1 ditambah 336.420 B2 sama dengan 225.960. Untuk persamaan 2 4.200A ditambah 186.520 B1 ditambah 340.460 B2 sama dengan 235.290. Lalu persamaan 1 dan persamaan 2 dikurang menjadi minus 10.120 B1 dikurang 4.040 B2 sama dengan minus 9.330. Itu adalah persamaan 4. Lalu kita lakukan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3, di mana persamaan 1 NA ditambah sigma X1 dikali B1 ditambah sigma X2 dikali B2 sama dengan sigma Y. Persamaan 3-nya sigma X2 dikali A ditambah sigma X1 X2 dikali B1 ditambah sigma X2 kuadrat dikali B2 sama dengan sigma X2Y. Lalu kita masukkan angkanya ke persamaan 1. NA-nya 10A ditambah sigma X1 dikali B1 420 B1, sigma X2 dikali B2 801 B2, sigma Y-nya sama dengan 538. Lalu masukkan angka ke persamaan 3. Sigma X2 dikali A 801A, sigma X1 X2 dikali B1 sama dengan 34.046 B1, sigma X2 kuadrat dikali B2 sama dengan 64.501 B2. X2Y-nya adalah 43.431. Lalu kita eliminasi atau substitusi. Persamaan 1 dikali 801 persamaan 3 dikali 10 menjadi persamaan 1 8010A ditambah 336.420 B1 ditambah 601 B2 sama dengan 430.938. Persamaan 2-nya 8.010A ditambah 340.460 B1 ditambah 645.10 B2 sama dengan 434.310. Lalu persamaan 1 dan 2 dikurang menjadi minus 4.040 B1 dikurang 3.409 B2 sama dengan minus 3.372. Itu adalah persamaan 5. Eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Tadi kita sudah menemukan persamaan 4-nya minus 10.120 B1 dikurang 4.040 B2 sama dengan minus 9.330. Persamaan 5-nya minus 4.040 B1 dikurang 3.409 B2 sama dengan minus 3.372. Kita eliminasi persamaan 4-nya dikali minus 4.040
Persamaan 5-nya kita kali minus 10.120 menjadi persamaan 4-nya yaitu 40.884.800 B1 ditambah 16.321.600 B2 sama dengan 37.693.200. Persamaan 5-nya 40.884.800 B1 ditambah 34.499.80 B2 sama dengan 34.124.640. Persamaan 4 dan persamaan 5 dikurang menjadi minus 18.177.480 B2 sama dengan 3.568.560. Nilai B2-nya minus 18.177.480 B2 sama dengan 3.568.560. B2 sama dengan 3.568.560 dibagi minus 18.177.480 menghasilkan minus 0,196. Nilai B1-nya itu masukkan nilai B2 ke persamaan 4, di mana persamaan 4 adalah minus 10.120 B1 dikurang 4.040 B2 sama dengan minus 9.330. B2 sama dengan 3.568.560 dibagi minus 18.177.480 menghasilkan minus 0,196. Nilai B1-nya itu masukkan nilai B2 ke persamaan 4, di mana persamaan 4 adalah minus 10.120 B1 dikurang 4.040 B2 sama dengan minus 9.330. Nilai A, masukkan nilai B1 dan B2 ke persamaan 1, di mana persamaan 1 10A ditambah 420 B1 ditambah 801 B2 sama dengan 538. 10A ditambah 420 dikali 1 ditambah 801 dikali minus 0,196 sama dengan 538. 10A ditambah 420 dikurang 156,996 sama dengan 538. 10A sama dengan 538 dikurang 420 ditambah 156,996. 10A sama dengan 274,996. Di mana A sama dengan 274,996 dibagi 10 menghasilkan 27,4996. Langkah 4, masukkan nilai A, B1 dan B2 ke dalam persamaan umum di mana Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Y sama dengan 27,4996 ditambah 1,00 X1 dikurang 0,196 X2. Lalu kita bulatkan menjadi Y sama dengan 27,5 ditambah 1,00 X1 dikurang 0,19 X2. Langkah kelima, interpretasikan persamaan. Persamaan Y-nya sama dengan 27,5 ditambah 1,00 X1 dikurang 0,19 X2. Dapat diinterpretasikan sebagai berikut. A. Konstanta sebesar 27,5. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja dan beban kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ bernilai 0, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ sebesar 27,5. B. Koefisien variabel X1 sebesar 1,00. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan meningkatkan sebesar 1,00 satuan. Begitu pula sebaliknya, jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ diturunkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan menurun sebesar 1,00 satuan.
C. Koefisien variabel X2 sebesar minus 0,19. Hal ini berarti jika variabel beban kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ ditingkatkan sebesar satu satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan menurun sebesar 0,19 satuan. Begitu pula sebaliknya, jika variabel beban kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ diturunkan sebesar satu satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan meningkat sebesar 0,19 satuan. Sekian dari kami, kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.